adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna tanggal 31 Januari tahun 2021. Terpujilah Tuhan karena Dia selalu memberkati kita sehingga kita selalu diberi kesehatan dan juga sukacita. Kakak undang ada di berdiri, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Adik-adik yang terkasih, mari kita menyambut Tuhan yang Maha Kasih dengan kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 381 yang Maha Kasih. Kita menyanyi bait yang pertama dan yang keempat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Melalui media online, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu diberikan hati yang sukacita Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, tapi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, pimpin sertai ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Kita akan bermazmur. Kakak akan membacakan bagi kita semua Mazmur pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita memuji dari Gedung Jemaat nomor 49, firman Allah Jayalah. Kita menyanyi baitnya yang pertama dan keempat. Untuk hidup yang bakal
Hari Minggu, adik-adik teruna sekalian. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Dan untuk memulainya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Hingga pada di hari ini kami boleh bersama secara online, kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan, bantu setiap kami untuk mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami renungkan bersama, itu dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, inilah doa dan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik sekalian, pada hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17, yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, adik-adik teruna sekalian, kita pasti tidak asing dengan slogan yang sering bertebaran di media sosial tentang sharing is caring. Belakangan ini slogan ini begitu populer, apalagi banyak musibah, banyak bencana alam dan keadaan-keadaan yang menuntut setiap kita untuk menyatakan kepedulian lewat memberi dan berbagi kepada sesama. Tentu saja dalam konsep ini kita memberi dan berbagi kepada sesama dengan menyisihkan sebagian berkat yang kita miliki lalu membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal tersebut dirasa atau kita juga merasa sudah cukup untuk menyatakan kepedulian kita kepada mereka yang membutuhkan. Namun tidak demikian bagi Yesus dalam bacaan kita pada hari ini. Dalam bacaan kita pada hari ini yang tadi kita baca bersama dari Injil Markus, ada seorang kaya yang datang bertanya kepada Yesus. Tadi dia datang berlari-lari tentang bagaimana hendaknya ia hidup agar dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Atau dengan kata lain, dia hendak masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah. Dan dia bertanya kepada Yesus yang ada saat itu, "Bagaimana nih Tuhan agar aku bisa masuk dalam kerajaan sorga?" Dan Yesus kemudian mengatakan kepada orang kaya ini bahwa kamu harus menuruti hukum Allah yang tertuang dalam Taurat. Kalau adik-adik sekalian baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, di situ dijelaskan ada 10 hukum Taurat. Nah,
Salah satunya atau ada beberapa hal yang disebutkan dalam bacaan kita adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak sesama atau hak orang lain, lalu hormatilah ayah ibu. Semua hal tersebut ada dalam hukum Taurat, dan menurut orang kaya tadi dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat, sehingga dia bertanya, apalagi nih Tuhan yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kita bisa baca di ayat yang ke-21. Yesus menjawab orang kaya tersebut bahwa hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Itu kata Yesus. Lalu orang tersebut merasa kecewa, dia bersedih karena sangat banyak hartanya dan Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menjual itu semua dan memberikannya kepada orang miskin. Nah, adik-adik sekalian, dari percakapan Yesus dengan orang kaya tadi, kita hendak belajar bagaimana kehidupan sebagai pengikut Kristus atau sebagai seorang Kristen. Kita sebagai teruna dan teruni Kristen, bagaimana nih kita seharusnya hidup sebagai orang Kristen tadi. Nah, Kak Vale punya 3 hal yang mau Kak Vale bagikan pada hari ini. Belajar dari orang kaya tadi dan percakapannya dengan Yesus. Hal pertama adalah menjadi pengikut Yesus berarti menjadikan hidup kita untuk saling memberi. Kita harus menyadari bahwa kehidupan yang kita miliki ini bukan hanya milik kita pribadi, tetapi juga milik Allah yang adalah Sang Pemberi kehidupan. Oleh sebab itu, sebagai wujud kita menghargai Sang Pemilik kehidupan, yaitu Allah itu sendiri, Yesus Kristus, maka kita perlu menyatakan kepedulian itu lewat berbagi, lewat memberi kepada sesama. Berbagi di sini bukan seperti atau hanya seperti orang kaya tadi yang harus menjual semua hartanya, adik-adik. Tapi lewat bacaan ini kita juga mau diajarkan bahwa membagi atau memberi itu juga tentang bagaimana kita mau berbagi kehidupan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita memiliki pengetahuan yang luas, kita punya kita tahu ketika ada soal-soal yang sulit di sekolah, atau kita tahu hal-hal yang dapat membantu saudara-saudara kita, adik atau kakak kita tahu dan kita mau berbagi itu, kita mau mengajarkan mereka. Itu adalah salah satu bentuk kita mau berbagi dan memberi kepada sesama. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika ada teman, ketika ada saudara kita yang kesulitan mengerjakan soal misalnya, kita hadir untuk membantu mereka. Dan yang terpenting dari memberi tadi adalah kita tidak mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Atau boleh dikatakan kita jangan pamrih ketika kita memberikan sesuatu. Karena ketika kita memberi atau berbagi, kita mengingat bahwa kita melakukan ini sebagai wujud kita bersyukur atas Sang Pemberi kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi kita mau mengingat nih, ketika kita memberi, ketika kita mengasih sesuatu kepada orang lain, berarti kita sedang mengerjakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Gitu adik-adik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen, teruna dan teruni Kristen, adalah kita bersedia untuk mengikuti setiap perintah Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama halnya perintah Yesus kepada orang kaya yang bertanya tentang bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal, maka sebagai pengikut Kristus kita juga mendapatkan perintah yang sama, yaitu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tadi orang kaya tadi disuruh untuk melakukan hukum Taurat gitu. Tapi dia berkata bahwa dia sudah melakukan itu sejak muda. Maka hal yang sama juga diminta untuk setiap kita untuk melakukan hukum Taurat, untuk melakukan hal-hal baik,
untuk jangan melakukan tindak kekerasan, bullying kepada teman-teman kita, atau tidak menghormati orang tua, atau melakukan tindakan-tindakan amoral, misalnya ada yang suka tawuran mungkin, atau ada yang suka berantem sama temennya atau sama adik sama kakaknya. Nah, ini yang diharapkan tidak dilakukan oleh setiap kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai teruna dan teruni Kristen. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa jujur. Kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa tulus dalam memberi, ikhlas dalam memberi, lalu melakukan hal-hal baik, tidak membunuh, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan tindakan-tindakan amoral, dan selalu hidup menghormati orang tua kita, baik ayah, ibu, kakek, nenek, orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, ini hal kedua yang boleh kita pelajari. Nah, hal ketiga, hal terakhir yang bisa kita pelajari bersama sebagai pengikut Kristus adalah kita hidup menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, berarti kita bersedia memberikan diri kita seutuhnya. Apapun tantangan, resiko, cobaan, godaan, kita selalu mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Dia. Seringkali sebagai orang Kristen mungkin kita merasa banyak nih tantangannya, aku dibully karena aku Kristen, aku gak punya teman karena aku adalah seorang Kristen. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita diajarkan pada hari ini untuk hidup mengandalkan Dia. Apapun cobaan, apapun tantangannya, teruslah setia untuk menjadi pengikut Kristus, gitu. Karena ketika kita punya kehidupan yang berserah, kita mau memberikan apapun yang kita miliki, meskipun kita nggak mendapatkan apa-apa atau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Kita mungkin mau kehidupan kita yang punya banyak teman, atau kita mau kehidupan kita yang damai-damai saja, yang tidak dibully karena suku, karena agama yang kita miliki, atau apapun itu, kita mau hidup dengan tenang gitu. Tapi kata Yesus, hidup itu selalu punya tantangannya tersendiri, dan ketika kita punya tantangan dan kita tetap setia kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Nah, contoh lain menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan adalah kita senantiasa berharap kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Misalnya nih, adik-adik mau masuk ke sekolah favorit, lalu kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah belajar, dan ketika kita berserah kepada Tuhan berarti kita menyerahkan semuanya. Ketika kita nanti pada akhirnya nih tidak masuk ke sekolah yang kita impikan atau kita dambakan tadi, kita tetap bersyukur sama Tuhan gitu, karena kita sudah hidup berserah kepada Dia. Kita sudah melakukan yang terbaik, dan sisanya apapun hasilnya nanti itu adalah tugas Tuhan, itu adalah campur tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kelak menjadi hasilnya, kita sekolah di mana, itu semua karena Tuhan. Gitu. Jadi kita tidak kecewa seperti orang kaya tadi ketika dia bertanya, Tuhan bagaimana caranya untuk hidup yang kekal? Dan ketika Tuhan menjawab, jualah seluruh hartamu, karena begitu banyak hartanya, dia jadi kecewa dan bersedih. Nah, ketika kita dalam hidup ini juga punya impian, punya cita-cita untuk sukses, untuk dapat sesuatu yang kita inginkan, teruslah berserah kepada Tuhan. Gitu. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah mengusahakan yang terbaik, sisanya berikan itu kepada Tuhan. Apapun jawaban Tuhan, pasti itu yang terbaik bagi setiap kita. Dan adik-adik sekalian, dari 3 hal yang boleh kita pelajari bersama tadi, bagaimana kehidupan kita boleh senantiasa hidup untuk menjadi pengikut Kristus. Yang pertama tadi, hidup saling memberi. Lalu yang kedua, kita mau bersedia untuk mengikuti setiap perintah dan tuntunan Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau bersedia menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Kiranya di ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna pada hari ini kita boleh senantiasa mengerjakan 3 hal tadi. Dan kiranya setiap kita dimampukan untuk melakukan dan menjadi pengikut Kristus yang senantiasa mau hidup saling memberi kepada sesama sebagai wujud kita memberi diri pada tuntunan Tuhan, serta hidup senantiasa berserah dan percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, lakukan yang terbaik dan biarkanlah Tuhan yang bekerja dalam setiap perancangan dan apapun yang kita impikan ke depan. Tuhan melindungi, memberkati, dan menyertai setiap langkah kehidupan adik-adik teruna sekalian. Selamat ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh senantiasa mengajarkan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, untuk menjadi pengikut-Mu yang senantiasa berbagi kepada sesama, untuk menjadi pengikut-Mu yang boleh setia melakukan tugas tanggung jawab kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami boleh belajar untuk menyerahkan seluruh keinginan kami, seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya dalam setiap langkah kehidupan kami masing-masing, kami boleh melakukan itu dan kami boleh mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pertambahan usia 1 tahun bagi Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Tuhan yang boleh menyertai derap langkah kehidupan di 38 tahun kehadiran Pelkat Persekutuan Teruna dimanapun berada. Dan Tuhan juga yang boleh memberkati kehidupan daripada teruna dan teruni kami dimanapun mereka berada. Secara khusus bagi teruna dan teruni di GPIB Bukit Harapan, Surabaya. Tuhan, kiranya Tuhan hadir bagi setiap mereka dalam setiap pendidikan yang boleh mereka jalani, dalam aktivitas sehari-hari mereka. Tuhan hadir bagi setiap mereka. Tuhan menjamah, Tuhan merangkul, Tuhan memulihkan bagi setiap mereka yang berduka dan terluka. Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan serta penghiburan bagi setiap pergumulan dan permasalahan mereka. Tuhan hadir juga bagi kesehatan mereka masing-masing. Tuhan hadir bagi setiap orang tua yang mendampingi mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka
baik pekerjaan maupun menjaga dan membimbing adik-adik klien kami. Tuhan, terima kasih untuk Pelkat Persekutuan Teruna yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, untuk menjadi wadah bagi setiap kami berkembang, bertumbuh di dalam iman, untuk senantiasa percaya pada kasih dan tuntunan Tuhan. Tuhan yang baik, berdoa juga bagi para pelayan-Mu di Pelkat Persekutuan Teruna, dimanapun mereka berada. Tuhan yang tahu apapun masalah, pergumulan, kehidupan, kesehatan mereka masing-masing. Secara khusus para pelayan-Mu di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan hadir bagi setiap mereka, memberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat senantiasa melayani adik-adik klien kami di masa pandemi yang sulit ini, untuk menghadirkan ibadah secara online. Tuhan hadir bagi setiap mereka, menjaga, melindungi, dan menguatkan mereka. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang baru bagi Pelkat Persekutuan Teruna. Kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh menuntun perjalanan kehidupan di 38 tahun ini boleh senantiasa menuntun perjalanan kehidupan Pelkat Persekutuan Teruna di tahun-tahun yang mendatang. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah berbagai maraknya bencana alam, berbagai kasus terkait meningkatnya pasien COVID-19. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta penghiburan bagi setiap kami yang terluka dan berduka. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa kami ini mulai dari pemerintahan yang tertinggi, para presiden, menteri, dan setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam mereka mengatasi berbagai bencana, berbagai pandemi yang hingga saat ini menjadi luka tersendiri bagi bangsa kami. Tuhan yang baik, berdoa juga bagi gereja-Mu, GPIB secara sinodal, baik dari pimpinan majelis sinode, para pendeta, para pelayan-Mu dimanapun berada. Tuhan hadir bagi setiap mereka. Berdoa secara khusus bagi gereja-Mu, GPIB Bukit Harapan Surabaya, dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang berlangsung di gereja-Mu. Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi para pelayan-Mu, baik bagi Pak Pendeta beserta dengan keluarga, baik juga bagi para pengurus Pelkat yang ada, para majelis, dan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan-Mu di GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan, kami juga berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja yang hingga saat ini boleh terus dilakukan. Tuhan hadir dalam perjalanan renovasi gedung gereja, dan Tuhan juga hadir dalam proses ke depan untuk menyelesaikan proses renovasi saat ini. Tuhan memberikan kesehatan bagi para pekerja, Tuhan memberikan yang terbaik, dukungan dari para jemaat dan setiap kami yang boleh terlibat di dalamnya. Tuhan hadir bagi setiap kami. Tuhan, ini doa, ini syukur yang kami panjatkan di tengah syukur 38 tahun Pelkat Persekutuan Teruna. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa, ini syukur, dan inilah yang kami dapat persembahkan hanya kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan cara
adik-adik bisa mentransfer persembahan melalui rekening gereja, atau persembahan dapat dititipkan ke orang tua untuk dia gabung dengan amplop ibadah hari Minggu keluarga. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434, Allah adalah kasih. Kita menyanyi bait yang kedua. Adik-adik yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kami juga boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi gereja Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang menolak persembahan ini Tuhan, semoga dapat berguna bagi pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik teruna sekalian, ibadah kita pada hari ini telah selesai.
Selamat ulang tahun untuk Pelkat Persekutuan Teruna. Teruslah melangkah bersama tangan kasih Tuhan dan hiduplah untuk saling memberi kepada sesama sebagai wujud kita memberikan diri pada tuntunan Tuhan. Serta hiduplah senantiasa berserah kepadanya dan percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan Sang Pemilik kehidupan kiranya menyertai perjalanan kehidupan kita sebagai teruna dan teruni Kristen. Mulai dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.